Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Jadi ini jam pelajaran terakhir. Siang. Jam pelajaran terakhir pasti sudah ngantuk ya, sudah jam terakhir-terakhir ini. Semoga kalian tetap sehat, jaga kondisi, jangan lupa cuci tangan. Kalau kemana-mana itu tetap pakai masker. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoanya saya pimpin ya. Jadi berdoa mulai. Selesai. Oke, di sini sudah masuk semua ya, saya lihat ya ini ya. Tapi tadi ada salah satu teman kalian yang mengabari WA saya. Jadi ibunya WA saya bahwa hari ini tidak bisa masuk pelajaran karena dia lagi demam. Jadi kita doakan agar dia cepat sembuh, terus bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ini yang di sini pasti sudah kangen sama Bu Yusi ya. Semoga nanti corona cepat berlalu dan juga bisa bertemu tatap muka secara langsung. Lalu di sini untuk pelajaran hari ini, oh ya, sebelum pelajaran hari ini kan kalian belajar tentang ini ya, perspektif ya. Jadi kalau pelajaran hari ini itu sudah beda lagi dengan pelajaran yang sebelumnya. Jadi pelajaran hari ini itu materinya tentang desain. Desainnya seperti apa? Nah, di sini saya share screen dulu. Sebelum masuk ke pelajaran, ini saya mau sedikit cerita. Jadi di sini karena rata-rata kalian semua ini cewek ya, pasti banyak yang suka boy band ya. Ada yang tahu EXO? Oh ya, ini ada yang tahu EXO ya. Jadi boy band EXO ini dia kan boy band asal Korea Selatan ya. Nah, di boy band sendiri pasti dia punya logo. Nah, logonya itu seperti apa? Nanti kita pelajari di materi ini. Dan juga setelah kalian mempelajari materi desain logo ini, nanti kedepannya saya harap kalian bisa menghasilkan sesuatu dari desain logo itu. Misalnya nanti di open order, seperti saya kemarin itu dapat orderan beberapa desain logo, jadi dari sekolah juga dapat, dari luar juga dapat, jadi sampingan lah, jadi bisa lumayan untuk penghasilan kalian. Di sini materinya saya presentasikan. Nah, ini penerapan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama untuk pengetahuannya, menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Yang untuk keterampilan, menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Indikator pencapaian kompetensi, ini bisa dibaca sendiri. Jadi materi ini bisa kalian download nanti di Google Classroom ya. Untuk tujuan pembelajaran, ini nanti juga bisa dibaca sendiri, saya skip, saya langsung saja. Nah, apa itu gambar vektor? Gambar vektor adalah gambar yang berbasiskan pertajaman perhitungan matematis. Nah, gambar vektor itu menggabungkan titik dan garis untuk menjadi sebuah objek. Dari sini, gambar vektor, kan ada gambar vektor tuh sama gambar bitmap. Nah, gambar vektor sama bitmap itu perbedaannya apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Nah, benar sekali. Jadi gambar vektor sama gambar bitmap itu yang membedakan sekali itu kalau gambar vektor itu kalau misalnya kalian zoom, itu dia nggak bakalan pecah. Jadi kalau gambar bitmap itu dia bakalan pecah. Nah, aplikasi yang digunakan pada gambar vektor, ada CorelDRAW, ada AI atau ada Illustrator, dan juga ada Macromedia Freehand, ada Inkscape.
Untuk file ekstensinya ada CDR, ada ada SVG, terus AI, EPS. Ini yang biasa yang saya gunakan itu CDR sama AI sama EPS. Menggabungkan gambar dan teks pada aplikasi CorelDRAW. Untuk menggabungkan gambar dan teks pada gambar vektor, di CorelDRAW membutuhkan beberapa tool. Di sini ada text tool dan juga ada interactive fill tool, ada shape tool, ada juga rectangle tool, dan juga artistic media tool. Nah, di CorelDRAW sendiri, ini ada lembar kerjanya. Kalau di kelas 1 dulu, kan sudah Bu Yusi ajarin ya, di pelajaran dasar desain grafis. Jadi kalian pasti sudah sering tahu lembar kerjanya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan secara langsung. Nah, di sini ada videonya. Nanti kalian bisa klik di sini. Jadi bisa di-download sendiri untuk videonya. Saya putarkan cuma beberapa saja. Alright. Nih. Jadi ini videonya untuk membuat logo EXO dengan menggunakan Corel. Jadi nanti kalian lihat di YouTube channelnya Bu Yusi. Jadi nggak saya putar langsung, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Sepertinya sudah ngantuk semua ini. Jam pelajaran terakhir soalnya ya. Kemarin kayaknya saya lihat di status ada yang habis putus. Semoga tidak ini ya, buat kalian belajarnya kendu atau semakin melemah lagi. Jadi meskipun kamu putus, tetap belajarnya ini tetap harus giat. Nah, dari sini nanti kalian saya beri tugas diskusi. Jadi diskusinya nanti satu kelompok itu 6 orang. Berdasarkan absen urut 1 sampai 6 untuk di kelompok 1 dan seterusnya seperti itu. Nanti saya share di WA ya. Lalu tugasnya apa, Bu? Nah, di sini tugasnya adalah nih, kalian bisa download di materi. Di sini ada LKPD dan Jobsheet. Nah, LKPD dan Jobsheet ini saya bukakan. Nah, di sini untuk LKPD itu ini. Amati video tersebut lalu jelaskan ini. Nanti dikerjakan kelompok, lalu hasilnya di-upload di Google Classroom. Nah, selain itu, ada apa lagi, Bu? Hari ini tugasnya yang harus diselesaikan. Nah, dari LKPD tadi ada job sheet, yang dimana kamu harus mempraktekkan cara membuat logo EXO seperti saya tadi, dan juga dipresentasikan. Nah, dipresentasikannya di mana? Tidak secara langsung, kamu online atau di-upload di YouTube channel kalian ya. Nanti linknya dibagikan ke sini. Nanti ada tugas membuat logo EXO, nanti linknya dibagikan ke sini sama job sheet-nya tadi ya. Lalu untuk kalau sudah nanti ngerjakan kuis. Nah, di sini kuisnya ini secara individu ya. Saya harap kalian mengerjakannya secara jujur dan juga saya pengen tahu seberapa besar setelah kalian belajar dari materi yang saya upload tadi, kalian bisa nggak ngerjakan seperti ini. Jadi ini sebagai tolak ukur pendalaman materi kalian. Saya harap kalian mengerjakan tugas ini secara jujur dan juga penuh tanggung jawab. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ya ampun. Ini jam-jam terakhir sudah ngantuk.
Semangat, semangat, semangat. Nanti kalau nggak semangat nggak bisa sehat nanti ya. Semoga sehat, tetap sehat. Oke, sekian dari saya. Nanti bertemu lagi di jam 2. Jadi 2 jam setelah inilah. 2 jam setelah ini nanti kita pertemuan lagi untuk penutupan. Jadi kalian kerjakan dalam waktu 2 jam. Insya Allah semuanya selesai dan juga bisa dikerjakan semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini untuk pembelajaran yang online tapi asinkron, itu mereka belajar sendiri, jadi mengerjakan tugas untuk mengerjakan LKPD yang tadi dan juga sama job sheet, di mana job sheet di situ mereka mengerjakan tugas praktik yang harus nantinya diupload di YouTube. Lalu untuk kuisnya, ini kuisnya, saya menggunakan pilihan ganda atau objektif, 5 soal dengan soal HOTS. Lalu untuk tugas akhirnya tadi yang tugas praktiknya, ini contoh dari salah satu siswa yang sudah mengerjakan, namanya Ika Nur Ramadhani. Nah, seperti itu untuk kegiatan yang asinkron. Sedangkan nanti habis ini masuk ke pembelajaran lagi, masuk lagi ke webnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tugasnya sudah selesai? Iya, jadi di sini tugasnya sudah saya cek tadi, sudah ada beberapa yang saya nilai, saya komentari, terus sudah ada yang di sini di Google Classroom-nya juga sudah ada yang mengupload diskusinya. Jadi saya rasa kalian sudah aktif semua. Lalu tugas kuisnya juga evaluasinya tadi sudah ada yang nilainya di atas KKM ya, jadi sudah banyak yang 80 ke atas. Lalu untuk hari ini kesimpulannya di sini sudah saya upload dan ada yang mengomentari di sini dari Prinjani. Ada ya Prinjani ya? Tolong dibacakan kesimpulannya. Membuat logo bisa menggunakan fitur polygonal tool dan text tool yang ada di aplikasi CorelDRAW. Nah, bagus sekali. Dari Prinjani, dari pelajaran hari ini, itu kalian kan tadi membuat logo EXO dengan menggunakan text tool dan juga polygonal tool. Jadi,
Selain itu, nanti kalian juga bisa tuh mempelajari membuat logo dengan menggunakan tool-tool yang ada. Jadi nanti di pelajaran berikutnya kita menggunakan tool-tool yang berbeda, ada gradasi dan juga yang lain-lain, sehingga pengetahuan kalian lebih meningkat lagi. Dan juga saya harap dari pelajaran hari ini kalian bisa bisa terinspirasi untuk membuat wirausaha lah. Jadi wirausaha diri kalian sendiri itu membuat usaha, membuat logo seperti itu. Dari pelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih sudah masuk ke pelajaran PUC, pelajaran desain grafis percetakan. Semoga kalian sehat-sehat dan kita bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, tetap sehat, jaga kondisi, jangan lupa minum vitamin, buahnya yang banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra? Mut. Masih di mute, Pak. Oh iya, sorry. Ya, terima kasih banyak Pak Sahar. Bu Anggreni, tadi sudah disampaikan tadi materi untuk pembelajarannya, materi ajarnya. Di awal saya tadi tidak melihat Ibu menyampaikan tujuan instruksionalnya. Mudah-mudahan saya salah, Bu. Mudah-mudahan saya salah. Itu tadi tidak disebutkan apa tujuan pembelajarannya. Di RPP kan ada, Bu. Di RPP ada itu bahwa untuk mata pelajaran yang disampaikan itu misalnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, Bu ya. Sehari-hari. Apa kira-kira tujuannya, kenapa kita mengantarkan mata pelajaran ini, kemudian apa nanti capaiannya, gitu. Kemudian yang kedua, saya mau tanya Bu, model yang digunakan ini, model pembelajaran, model apa yang digunakan? Project based learning, Pak. Oh, project based learning ya, jadi nanti banyak penugasan ke peserta didik untuk proyek-proyek tadi, yang tadi saya lihat animasi video penggunaan animasi, pembuatan animasi Bu ya, video-video itu tadi ininya. Kemudian yang saya mau tanya Bu terakhir, tadi sudah bagus penyampaiannya, materinya juga sudah luas. Ini untuk penilaian dievaluasi Bu, itu kan ada penilaian keterampilan, kemudian sikap dan pengetahuan. Kalau pengetahuan mungkin sudah tercakup tadi, dan keterampilan sudah tercakup dengan Ibu memberikan tugas-tugas, kemudian siswa mengerjakan atau peserta didik mengerjakan, kemudian mengumpulkan di LMS yang Ibu tadi tampilkan, sudah lengkap juga. Ada pembelajaran sinkron dan pembelajaran asinkron tadi, yang Ibu sudah wadahi tadi juga sudah bagus. Untuk penilaian sikap Bu, penilaian sikap itu gimana caranya Ibu menilai itu? Padahal ini kan pembelajaran daring Bu. Ya, silakan Bu Anggreni. Untuk penilaian sikap itu di sini saya melihat jujur apa enggaknya. Jadi jujur enggaknya itu dari mereka mengerjakan LKPD Pak. Biasanya kan ada yang kopas. Karena ini pembelajaran daring, biasanya itu kan anak-anak kalau mengerjakan itu karena online, jadi bisa di copy paste itu. Saya lihat dari situ. Ya, baik Bu. Itu saya barangkali saya Pak Sahar, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Indra. Saya kira secara keseluruhan ya Ibu Yusi memberikan penjelasan itu cukup bagus ya. Baguslah mengkombinasikan dengan berbagai macam cara. Nah, apakah ini kan saya lihat tujuan pembelajaran itu kan ada 5. Mampu menjelaskan prinsip. Apakah kelima-limanya ini
tercapai di pertemuan ini, Bu? Apa ya, Pak? Tercapai. Iya. Seperti umpamanya dapat memanipulasi gambar menggunakan salah satu prinsip gambar bentuk dan perspektif. Itu dicapai di mana, Bu? Di mana, Pak? Yang tujuan yang ketiga umpamanya ya. Ini kan tujuan ketiga intinya dapat memanipulasi gambar. Itu sudah dalam bentuk apalagi namanya psikomotorik itu. Iya. Memanipulasi gambar menggunakan salah satu prinsip gambar bentuk dan perspektif secara kritis. Iya. Jadi di mana tercapainya itu, Bu? Di prakteknya, Pak, hasilnya nanti kan sesuai apa enggak seperti yang dijelaskan di job sheet itu kan ada, Pak. Di LKPD-nya ada itu ya? Iya. Di LKPD kan jadi satu sama job sheet itu. Iya, ada apa lagi namanya? Ada kegiatan atau ya kegiatan siswa yang memanipulasi gambar begitu. Iya. Oke. Merancang desain gambar, bentuk, dan perspektif menggunakan perangkat lunak Koren. Ada, di LKPD juga ada? Ada, Pak. Saya belum ada LKPD-nya ini ya, saya buka, tapi ada ya? Ada. Jadi satu, itu di KD 3.4, Pak. Oke. Yang hari ini saya KD 3.5. Oke. Peserta didik menampilkan hasil proyek pembuatan gambar dalam bentuk perspektif secara komunikatif dan sistematis. Oke, saya kira cukup Ibu Yusi ya. Ibu Yusi. Bagus secara keseluruhan. Silahkan Bu, Ibu bisa live. Atau masih ada Pak Hendra ya? Sudah ya, sudah cukup ya. Terakhir Pak ini Pak ya.